Jumpa lagi dengan Kak Evi dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Bintaro. Apa kabar nih kalian? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Adik-adik sudah siap semua? Sudah memakai pakaian yang bersih? Sudah mandi? Sudah selesai makan? Adik-adik, meskipun kita beribadah dari rumah, kita tetap harus mempersiapkan diri kita dan hati kita. Kita harus bersih dan kita harus siapkan hati kita. Karena kita sama seperti di gereja, kita beribadah menghadap Tuhan, kita harus sopan dan tertib. Yuk kita bangkit berdiri. Kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian yang dibawakan oleh Kiel dan Abel. Silakan Kiel dan Abel. Terima kasih Kiel dan Abel. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau beribadah Tuhan. Tolong pimpin kami, siapkan hati kami, supaya kami boleh siap mendengar, kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui cerita firman yang akan kami dengar. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Tema kita hari ini adalah Aku Murid Tuhan Yesus, yang diambil dari Injil Matius 26 ayat 69 sampai 75. Hari ini kakak dibantu oleh Niel, Noel, dan Elo. Mereka akan membaca Alkitabnya. Sementara adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitabnya boleh membaca Alkitab sendiri, dan adik-adik yang masih kecil bisa minta tolong sama mama papanya untuk dibacakan nanti selesai ibadah ya. Silakan Niel, Noel, dan Elo. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu."
Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Terima kasih Niel, Noel, dan Elo. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh tentara Romawi, ia dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Semua murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ada satu murid yang mengikuti dia diam-diam dari jauh. Adik-adik tahu siapa dia? Ya, namanya adalah Petrus. Menurut adik-adik, kenapa Petrus mengikuti dia dari jauh? Padahal biasanya Petrus itu selalu mengikuti Yesus. Karena Petrus adalah salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kira-kira kisah selanjutnya? Yuk kita nonton videonya. Pada malam hari Tuhan Yesus bilang bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Kemudian Petrus bilang bahwa dia berjanji akan selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, Petrus malah lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan tentara Romawi yang datang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Lalu datanglah hamba perempuan dan bilang bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab, dia tidak mengenal Tuhan Yesus, lalu dia pergi. Lalu ada hamba lain yang bilang bahwa Petrus selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu datanglah orang-orang kepada Petrus dan bilang bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ayam berkokok. Lalu Petrus teringat akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Petrus pun pergi keluar dan menangis dengan sedihnya karena ia tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Adik-adik tahu nggak menyangkal itu artinya apa? Menyangkal itu artinya tidak mengakui atau pura-pura tidak kenal. Petrus waktu itu tidak mengakui Tuhan Yesus di depan orang banyak. Apakah adik-adik pernah menyangkal Tuhan Yesus? Ayo. Misalnya begini loh. Waktu sebelum pandemi adik-adik kan mungkin suka jalan-jalan ke mall. Nah, kadang-kadang kan kakak tahu, kakak juga suka gitu, jangan suka makan di mall. Nah, ketika makan di mall, adik-adik lupa berdoa. Atau adik-adik tidak mau berdoa karena malu dilihat orang. Atau ketika tiba-tiba ada ulangan mendadak, ibu guru bilang, ayo keluarkan kertas, kita mau ulangan. Adik-adik melihat semua teman-teman adik menyontek. Tapi karena adik-adik takut dimusuhi, akhirnya adik-adik juga ikut menyontek. Atau tiba-tiba ada teman adik-adik yang nanya, hey,
kamu orang Kristen ya? Terus karena takut, adik-adik bilang gini, enggak kok, saya cuma datang ke gereja aja. Hal-hal seperti itu adalah dosa. Itu namanya menyangkal Yesus. Kenapa Petrus waktu itu menangis dengan sedih? Karena Petrus tahu itu adalah dosa. Perbuatannya menyakiti hati Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengingatkan dia, hari ini sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi Petrus lupa dan dia takut. Akhirnya dia menyangkal Yesus. Adik-adik, yuk kita jadi anak sekolah minggu yang berani menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus, berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhanku. Aku ini murid Tuhan Yesus. Karena Yesus sungguh mengasihi kita semua. Dia sudah mati di kayu salib untuk tebus dosa adik-adik dan dosa kakak. Yuk kita mengasihi Tuhan Yesus dengan tidak menyangkal Dia. Sekarang tiba saatnya kita menyampaikan persembahan. Persembahan kita adalah sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Uang persembahan yang sudah adik-adik terima dari mama papa boleh dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan kepada mama dan papa untuk ditransfer ke rekening gereja atau diantar ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Kubri Persembahan. Sekarang kita akan membuat aktivitas kita akan dibawakan oleh Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi untuk bikin aktivitas hari ini. Nah, hari ini kita akan membuat boneka ya. Bahan-bahannya gelas plastik seperti ini, bisa dari bekas aqua atau bekas minuman-minuman yang biasanya adik-adik beli ya. Ini pokoknya gelas plastik seperti ini ya. Nanti minta tolong papa mama untuk bikin lubang, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, satu di bawah ya. Jadi dilobangin ya, nanti minta tolong papa mamanya. Kemudian sedotan plastik yang bisa ditekuk seperti ini ya, yang ada tekukannya seperti ini, 3 buah sedotan plastik. Kemudian selotip, gunting. Kemudian adik-adik bikin wajah seperti ini, lingkaran besar seperti itu untuk wajahnya. Dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut ya, seperti ini. Kemudian 2 lingkaran kecil yang dikasih tanda hati seperti ini ya. Oke, sekarang kita mulai. Pertama, sedotan ini kita jadikan satu gini ya adik-adik ya, dijadikan satu seperti ini ya. Jadikan satu. Yang ada tekukannya ini di atas ya. Nah, kemudian kita selotip jadiin satu, disamain dulu. Oke. Kita kasih selotip di atasnya tekukannya. Jadi di atas tekukannya ini kasih selotip. Ya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik ya.
Nah, kalau sudah, wajah ini kita tempel ke atas, yang bagian atas. Seperti ini nih adik-adik ya. Nah, jadi kalau tampak belakangnya gini ya, ini di atasnya. Di atasnya ini ya. Oke. Nah, sekarang ini dimasukin ke gelas plastik. Yang kiri dimasukin ke kiri. Yang kanan dimasukin ke kanan. Nah, ini yang bawah dimasukin ke bawah. Nah, ini ya. Ini masukkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ya. Kalau sudah, yang ini untuk tangannya bisa adik-adik gunting sedikit. Samain ya. Nanti disamain guntingnya. Yang sebelah sini juga di panjangnya disamain. Kalau sudah, ini dikasih tangan, yang kecil ini untuk tangannya ditempel di sini. Kakak kurang rapi nih ya bikinnya. Nanti adik-adik bikin yang rapi ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, aduh, sebentar, ini kok kurang ke depan. Nah, kalau sudah seperti ini nanti bisa digerak-gerakin ya, ini. Nah, ya. Nah, sesudah itu, ini yang tulisan yang sudah adik-adik bikin, yang tulisan ini ada kertas ini ya, dibikin kotak. Nanti ditulisin namanya adik-adik, kemudian ditulisin bawahnya mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Jadi adik-adik potong kertas, kemudian ditulisin namanya, misalnya Loli namanya ya. Jadi Loli mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Nanti adik-adik juga bisa bikin ini, dikasih kertas kado untuk bajunya gitu ya. Di sini juga boleh. Jadi adik-adik bisa berkreasi. Kemudian ini kertas yang ini kemudian ditempel di depan sini. Ini ya. Bentar, kok. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa digerak-gerakin gini tuh ya. Ini jadi boneka. Hai, aku mau jadi murid Tuhan Yesus yang setia. Nah, ini ya, jadi untuk mainan gini. Oke, demikian aktivitas hari ini. Selamat membuat aktivitasnya. Jangan lupa nanti minta tolong papa mama untuk siapkan bahan-bahannya ya. Sudah itu nanti bisa difoto aktivitasnya, kemudian dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah. Terima kasih Kak Fitri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita, yaitu I Love You Jesus, yang akan dibawakan oleh teman kita Niel, Noel, dan Elo. Silakan adik-adik. I love you, Jesus, dear
Terima kasih Niel, Noel, dan Elo. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berdoa yang akan dilanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang besar kepada kami. Kami mau belajar, berani untuk menyatakan iman kami. Kami boleh berani menyatakan bahwa kami ini adalah murid Tuhan. Menyatakan rasa sayang kami kepadamu melalui perbuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang kadang-kadang selalu menyakiti hati Engkau tanpa kami sadari. Beri kami kekuatan supaya kami boleh menjadi murid-Mu yang baik. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau memberkati dan menyertai kami di sepanjang hari di kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dah.